Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak coach dan kakak mentor. Perkenalkan, nama saya Meliana Putri atau biasa dipanggil Meli. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelulusan bersyarat dari KLA. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai resume materi selama saya menjadi audiens di kelas public speaking. Jadi, saya menjadi audiens di ruang 1 pada sesi siang, di mana para peserta ujiannya dari kelas public speaking yang berjumlah 4 orang. Yang pertama, ada Kak Rafa, lalu Kak Fatim, kemudian Kak Marsha, dan ditutup oleh Kak Rizal. Mereka semua sangat keren dengan judul dan pilihan yang berbeda-beda. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya dapat dari paparan materi keempat kakak-kakak kelas public speaking yang super duper luar biasa. Dimulai dari Karafa. Karafa memaparkan materinya berjudul First Impression. Di awal masuknya, ia membawa 2 lembar kertas. Yang pertama, kertasnya terlihat mulus dan bersih, lalu kertas kedua terlihat lecek dan juga kotor. Kemudian, ia menyuruh kami untuk memilih salah satunya, dan kebanyakan dari kami memilih kertas yang pertama. Ternyata itu ada hubungannya dengan materi beliau, yaitu first impression. Nah, orang akan memilih sesuatu yang terlihat indah daripada sesuatu yang terlihat buruk saat orang melihat segala sesuatu untuk pertama kalinya. Kemudian, ternyata sangat sebentar orang bisa menilai diri kita saat perjumpaan pertama. Memangnya berapa lama sih? Jawabannya adalah hanya dalam waktu 7 detik orang lain bisa menilai diri kita. Oleh karena itu, kita harus membuat first impression yang baik, sebab first impression akan membuka hubungan lebih lanjut dengan orang lain. Lalu, bagaimana sih cara membuat first impression yang baik? Nah, Karafa sudah menjelaskan ada 6 caranya. Yang pertama adalah visual. Visual itu adalah kesan pertama yang paling cepat ditangkap oleh orang lain. Ini bukan soal cantik ataupun ganteng, tapi tentang misalnya contoh kerapihan pakaian yang gak kusut, terus juga bersih, dan pakaian kita sesuai dengan situasi yang kita datangi gitu ya, tempat yang kita datangi. Lalu kemudian tentang apa lagi ya? Rambut misalnya apakah rapi, terus juga sepatu kita apakah bersih, dan badan kita apakah wangi. Terus juga gara-gara kita membicarakan tentang outfit, apakah misalnya pakaian batik ke acara formal, bukan pakai kaos oblong doang, dan ekspresi wajah yang senyum hangat, kecemberut ataupun lemas. Kemudian yang kedua yaitu tentang vokal, tentang cara kita berbicara. Nah, suara yang jelas dan terdengar ramah intonasinya, terus juga bervariasi, gak monoton, sama kecepatan bicaranya sedang. Terus juga nada harus diperhatikan juga agar tidak terlalu tinggi ataupun keras. Nah, yang ketiga yaitu attitude. Nah, attitude ini adalah cerminan karakter seseorang dalam berinteraksi. Jadi, seseorang yang memiliki sikap sopan, tahu kapan harus mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain. Yang keempat adalah perjumpaan memakai 5S. Perjumpaan yang baik bisa dimulai dari kebiasaan 5S. 5S itu apa sih? Yang pertama adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, senyum memberikan kesan ramah gitu dan terbuka. Kemudian salam menunjukkan niatan baik,
Dan sapa menandakan bahwa kita memperhatikan lawan bicara. Terus sopan menunjukkan pengendalian diri, dan santun menunjukkan kesungguhan dalam berinteraksi. Terus juga kalau kita menerapkan 5S ini bisa membuat orang lain merasa dihargai sejak awalnya gitu. Sehingga suasana pertemuan menjadi lebih hangat dan lebih bersahabat. Kemudian yang kelima adalah mirroring. Nah, mirroring itu apa sih? Mirroring adalah teknik penyesuaian gerak tubuh kita, terus juga ekspresi wajah atau gaya bicara dengan lawan bicara, tapi secara halus dan alami gitu, bukan meniru yang secara berlebihan atau yang terang-terangan gitu. Misalnya contoh, saat orang lain yang kita ajak berbicara sedang duduk, maka sebaiknya kita juga ikut duduk gitu. Terus juga tadi kan duduk, kalau misalnya lawan bicara kita berdiri, sebaiknya juga kita menyesuaikan diri dengan cara berdiri. Nah, yang keenam adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini bukan cuma bukan cuma soal berbicara, tapi juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh, terus membaca bahasa tubuh, serta menyampaikan pikiran dengan jelas dan jelas dan simpatik gitu, simpatik kayak beneran gitu. Selanjutnya materi kedua dari Kak Fatin yang berjudul tumbuh dari luka, kenapa tidak? Nah, pada materi ini dijelaskan bahwa luka adalah pengalaman yang pernah dialami oleh orang lain, berupa misalnya contohnya ada rasa sakit, kehilangan, penolakan, kegagalan, atau bentuk penderitaan lainnya. Nah, dari luka yang kita punya, kita bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terus, gimana sih cara kita menghadapi luka agar tetap waras? Caranya yaitu yang pertama adalah mengakui perasaan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bisa cerita kepada orang lain yang bisa dipercaya atau yang membuat nyaman, atau paling tidak kita bisa menulis atau journaling sendiri apapun segala sesuatu yang ada di kepala kita bisa tulis. Lalu yang ketiga adalah beri waktu untuk sembuh. Nah, kunci dari nomor 3 itu yaitu jangan berlarut-larut. Nah, pada materi ini mengajak kita untuk melihat luka bukan sebagai akhir gitu, melainkan awal proses menjadi lebih utuhnya diri kita. Menyadari bahwa ternyata sakit itu nyata tapi bukan selamanya. Memberi kita ruang untuk pulih dengan dengan sehat gitu, alih-alih memendam sendiri gitu. Kita diberi pilihan untuk berdamai aja, ya udah gitu, terus melangkah ke depan gitu. Pada akhirnya kita bertumbuh, bukan berarti tidak pernah terluka, tapi mampu menjadikan luka itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Pokoknya menjadikan diri kita sebagai versi yang lebih baik lagi gitu untuk kedepannya. Kemudian materi ketiga yaitu posibilitas yang terkunci oleh Kak Marsha. Nah, dalam materi ini Kak Marsha menyampaikan bahwa sebenarnya setiap individu itu memiliki potensi yang besar dalam dirinya. Namun, seringkali potensi tersebut terkunci oleh pola pikir negatif yang kita bangun sendiri gitu. Pikiran seperti yang contohnya nih ya, aku gak bisa, aku kayaknya gak cukup gitu, aku gak cukup baik, atau kayaknya orang lain lebih hebat dari aku. Itu menjadi tembok penghalang yang membatasi kemungkinan diri kita untuk
berkembang. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mulai menyadari keberadaan potensi dalam diri kita sendiri dan berani membuka kuncinya tersebut gitu. Salah satu cara yang efektif yaitu sebenarnya mulai melihat dan mengembangkan potensi kita adalah dengan cara membaca buku. Nah, dengan membaca wawasan kita itu wawasan dan cara pandang kita terhadap dunia akan bertambah luas sehingga membantu membentuk pikiran yang lebih terbuka dan positif lagi gitu. Terus juga Kak Marsha menekankan bahwa hidup ini adalah rangkaian pilihan dan setiap pilihan yang kita ambil menentukan arah hidup kita sendiri ke depannya. Maka daripada itu penting untuk lebih bijak lagi dalam memilih dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang positif akan membawa kita pada kemungkinan yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir, materi afirmasi positif oleh Kak Rizal. Nah, dalam materi ini Kak Rizal mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup adalah keajaiban. Banyak hal yang luar biasa terjadi bukan hanya karena kemampuan, tapi juga karena cara kita mempersepsikan diri kita dan dunia gitu. Pikiran kita ini memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk kenyataan yang kita jalani. Salah satu poin yang penting disampaikan adalah bahwa batin bawah sadar tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya imajinasi. Nah, oleh karena itu, apa yang kita katakan dan kita pikirkan secara berulang, termasuk afirmasi positif dapat membentuk kenyataan bahwa ketika kita terus-menerus mengatakan yang baik-baik tentang diri kita sendiri, nah perlahan otak dan batin itu mulai mempercayai, dan itu mempengaruhi cara kita bersikap atau bertindak, bahkan juga merespon tantangan. Kemarin dicontohkan saat Kak Rizal menghadapi ujian di KLA dan dia melewati dengan baik karena dia sudah mengafirmasi diri dia sendiri bahwa dia bisa melakukan ujian KLA dengan baik gitu. Itu dia diberikan contohnya juga sama dia. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari resume materi yang telah saya dengarkan dari beberapa kakak-kakak kelas public speaking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.